Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita lanjutkan mengkaji kitab Bahjah yang berisikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan akidah, adab, fikih, muamalat dan akhlak. Hadis-hadis yang ringkas tetapi memiliki hukum-hukum yang kuat, hukum-hukum yang bersinggungan dengan kita setiap waktu, yang disebut dengan Jawami'ul Kalim. Ringkas redaksinya tetapi padat dan syarat dengan makna dan hukum serta hikmah. Kita masuk pada hadis yang ke-63. Ya. Kita sudah lama libur membaca kitab ini karena waktu itu 1 bulan kita membaca sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuat di dalam surat-surat pendek dari Al-Quran. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan al-haditsu tsalitsu wasittun, hadis yang ke-63, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rawahul Bukhari. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra paman Nabi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma, ketika air putih saja Pak. Ketika jazakumullah khairan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini masih remaja. Tetapi beliau dikaruniai hafalan yang kuat, sehingga meskipun di usia remaja beliau masuk ke jajaran ulama di zamannya pemerintahan Umar ibn Khattab, termasuk ulama khusus, ya, masuk dewan penasihat Khalifah Umar meskipun masih remaja. Didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya panjang usia, berkah, banyak anaknya, dan dikaruniai ilmu hafal Quran dan tafsirnya. Allahumma faqih fiddin wa alimhu ta'wil. Ya, menjadi benar-benar Allah kabulkan doa Nabi. Beliau usianya panjang, memiliki anak yang banyak, ya, dan anak keturunan yang banyak, dan beliau ulama, ya, yang bidang tafsir dan hadis beliau. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la'anallah, Allah melaknati. Allah melaknati itu artinya siapa yang dilaknat oleh Allah itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukan perbuatan maksiat yang berat, bukan maksiat yang ringan. Sampai Allah yang melaknati. Ya.
La'anallahu, Allah melaknati al-mutasyabbihin minar rijal, laki-laki yang menyerupai, meniru-niru bin nisa, kaum wanita, yang diistilahkan dengan waria. Ya, diistilahkan dengan apa? Waria, banci. Laki-laki yang meniru dan menyerupai para kaum wanita. Dan Allah melaknati al-mutasyabbihat minan nisa, para wanita yang menyerupai, meniru-niru birijal, laki-laki. Banci. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi secara redaksi hadis ini secara tekstual memberi pelajaran kepada kita bahwa itu perbuatan dosa besar, yang perbuatan maksiat yang sangat besar. Ya, laki-laki lahir sebagai laki-laki, kemudian dia ya memilih jalur untuk menjadi waria, menyerupai wanita. Dan lahir sebagai wanita, kemudian dia memilih jalur ya, menentang fitrahnya, menyerupai dan meniru laki-laki, menjadi banci. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terapi pertama tentu saja yang namanya terhadap pelaku maksiat itu adalah dinasihati supaya menyadari bahwa perbuatannya itu keliru, perbuatannya itu dosa, perbuatannya itu maksiat. Terapi yang kedua, disadarkan supaya menyesali perbuatannya itu. Yang ketiga, supaya dia bertaubat. Supaya dia bertaubat. Nah, kalau sudah sampai di level yang ketiga ini, dinasihati supaya dia bertaubat. Terlebih lagi apabila yang memberikan pembinaan untuk bertobat itu adalah dari pihak yang berwenang, kemudian para pelaku maksiat yang besar itu masih kekeh dengan maksiatnya, termasuk di sini kaum waria masih kekeh dengan kebanciannya, ya, padahal sudah sampai tahapan ketiga, ultimatum untuk bertobat, tapi memilih tidak bertobat, maka ini pihak yang berwenang ya dituntut untuk menetapkan kebijakan berupa hukuman yang disebut dengan ta'zir di dalam Islam. Hukuman yang bentuk hukumannya itu dikembalikan kepada kebijakan pihak yang berwenang. Entah itu diisolasi dari masyarakat alias dipenjara, disekolahkan, ya, ataupun hukuman-hukuman yang lainnya, ya, dengan tetap memberikan pembinaan, ya, dengan tetap memberikan pembinaan. Ini, ya, tugas daripada para ulama dan umarok untuk mengurus mereka, Dari sini kita tahu yang namanya perbuatan maksiat, perbuatan dosa, apalagi sampai hukumannya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di belakangnya mesti memiliki ikutan-ikutan maksiat, dosa yang lebih berat. Kebiasaannya begitu. Ya. Maka kita saksikan, ya, rata-rata mereka yang melakukan maksiat berupa menjadi kaum waria atau banci ini, itu kehidupannya tidak lepas dari yang namanya apa? Praktek kaum Nabi Lut
ya luwat, praktek kaum Nabi Lut, atau yang disebut dengan ya lesbian, gay, biseksual sampai kepada transgender. Biasanya itu nggak jauh-jauh dari itu, ya. Dan persoalan lesbian, gay, homoseks ya, atau zawajil misli, nikah sesama jenis, sesama laki-laki, nikah sesama wanita, ya. Ini barakallahu fikum para jamaah sekalian, ini merusak tatanan kehidupan dunia. Ya, karena mereka ini ingin memutus rantai kehidupan manusia. Coba bayangkan, kalau itu dianggap benar dan boleh, kemudian ya 50% saja penduduk bumi ini, wal iyadzubillah, yang laki-laki nikah sama laki-laki, yang perempuan nikah sama perempuan, habis. Spesies manusia ini apa? Habis. Gak ada keturunan. Ya. Itu maksiat. Padahal kan wa min ayatihi ya an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu, Allah ciptakan istri buat para lelaki, supaya para lelaki itu mendapatkan rasa tenang karena punya istri. Nah, ini ada berita bagus ini ya. Salah satu jamaah kita ya, hari tadi menikah lagi ya kan? Sudah pada tahu semua ya. Pak John ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pernikahan beliau ya. Iya. Tadi saya dikirimi WhatsApp-nya gitu. Ya, beliau menikah lagi, masyaallah. Iya. Setelah menduda ya. Iya. Barakallahu fikum. Jadi itu perilaku laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan itu ingin menghabisi spesies manusia, nggak kalah ya dengan genosida itu. Kejahatan genosida nggak kalah itu. Oleh karenanya di dalam agama kita hukumnya sudah ditetapkan. Ya. Kalau kalian ketemu orang yang melakukan praktek kaum Nabi Lut, laki-laki sama laki-laki, yang disebut dengan homoseks, liwat, sodomi, ya, fakturul fa'il wal maf'ul, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi, maka kalian eksekusi mati baik pelaku maupun pasangannya. Jadi Nabi SAW menetapkan hukuman mati. Kemudian Abdullah bin Abbas ditanya tentang wanita, sesama wanita yang disebut dengan apa? Lesbian atau sihak. Kalau dalam bahasa fikih Islam disebut dengan sihak. Ya, wanita berzina dengan sesama wanita. Nabi SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan, la tadhhabud dunya hatta yastaghna ar-rijal bil-rijal wan nisa bin nisa wasihak zina bainahum. Kiamat gak akan datang ya kecuali laki-laki sudah nikah sama laki-laki, perempuan nikahnya sama perempuan. Dan sihak yakni lesbian itu adalah zina sesama wanita. Abdullah bin Abbas ketika ditanya tentang itu, beliau tanya urjumuha,
kalian rajam dia. Kemudian beliau ditanya lagi tentang waliyadzubillah, laki-laki yang atau wanita yang apa? Melakukan hubungan seks dengan binatang. Faktuluh, kata Abdullah bin Abbas. Bunuh, hukumannya hukuman mati. Ini wewenang penguasa ya. Jadi kalau hal-hal yang terkait dengan eksekusi, penjatuhan hukuman, itu wewenangnya penguasa. Seperti kemarin sudah saya terangkan, namanya kita orang sipil, rakyat sipil, itu hanya bisa menyampaikan. Hanya bisa menyampaikan lewat pihak-pihak yang bisa ya menyampaikannya kepada penguasa, kepada yang berwenang. Kacau kalau ya hal-hal seperti ini dikembalikan kepada masing-masing atau kepada komunitas, kepada kelompok. Ya, kacau. Ya. Negara itu kacau. Tidak aman, tidak damai. Jadi hukumannya mati. Sallallahu alaihi. Jadi hukumannya mati. Nah, sebenarnya di dalam, misalkan kalau di tempat kita ya, kita bicara tentang undang-undang konvensional ya, di tempat kita. Kalau tadi hukum Islam seperti itu. Di tempat kita, kaum waria, baik laki-laki yang jadi wanita, berpenampilan wanita, bergaya seperti wanita, ya, dan sebaliknya wanita bergaya jadi laki-laki. Itu sebenarnya di tempat kita hukuman sosial itu sudah ada, ya. Semisal undang-undang tahun berapa ya? Ya, nomor 24 apa ya? Tahun 2013 kalau tidak salah. Itu mereka enggak punya hak untuk memiliki KTP. Di KTP kan enggak ada gender apa? Adanya kan laki-laki atau perempuan, enggak ada. Ya, banci itu kan enggak ada. Ya, jenis kelamin waria, banci kan enggak ada. Jadi secara hukum sosial sebenarnya di tempat kita bahkan pengesahan pernikahannya pun di tempat kita tidak boleh. Termasuk kriminal seorang misalkan pejabat pernikahan ya mengesahkan pernikahan kaum waria sehingga laki-laki nikah dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Itu termasuk pelanggaran undang-undang sebenarnya. Jadi sudah diatur sebenarnya. Kenapa? Karena negara kita ini memiliki dasar ketuhanan dan memiliki dasar moral. Memiliki dasar moral. Dan itu di luar agama, itu di luar moral. Ya. Saya kira tidak ada satupun agama yang melegalkan itu, nggak ada saya kira. Ya. Satupun agama nggak ada yang melegalkan itu. Sallallahu alaihi. Jadi mereka untuk menarik minat orang, untuk melunakkan orang kepada mereka. Kalau dalam hukum Islam coba keras, ya, dilaknat, ya, kemudian hukumannya pun dilaknat, kemudian sebutannya pun zina, sebutannya apa? Perzinahan. Kemudian hukumannya hukuman mati. Nah, sampai-sampai para fuqaha, para ahli fikih, ulama-ulama besar dari zaman salaf dulu, mereka itu berbeda pendapat cara atau bentuk menghukum, mengeksekusi pelaku tadi. Ya. Pelaku zina, lesbian atau gay tadi. Ya. Ada yang berpendapat di kalangan para fuqaha itu pokoknya dieksekusi mati. Terserah bentuk cara pengeksekusiannya itu kembali kepada yang berwenang. Tapi eksekusi mati. Ada yang berpendapat diperlakukan seperti azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut. Ya. Kaum Nabi Lut kan dihujani batu. Jadi dirajam. Dilemparin batu.
Ada yang mengatakan double, kaum Nabi Lot itu dihujani batu dan dibalikkan. Ya, dilikuifasi gitu. Jadi dilemparkan dan cari gedung, kata Abdullah bin Abbas, cari gedung yang paling tinggi, ya kamu lemparkan itu pelaku, ya sodomi, kamu lemparkan dari gedung yang tinggi, kemudian kamu lempari dia dengan batu dari atas, rajam. Nasallahu alaihi wasallam. Sehingga makanya kemudian ada keributan di kalangan kaum gereja, ya, di kalangan para ilmuwan di gereja. Sebenarnya Nabi Isa itu sempat menikah atau belum? Kenapa? Karena di tradisi mereka itu kalau anak sudah balik, sudah usia 14, sudah selesai dari pendidikan dasar, kemudian model pendidikan mereka itu, pendidikan agama itu adalah mulazamah. Mulazamah itu kalau bahasa kita itu khidmah kepada ulama, khidmah kepada kiai. Tapi satu-satu. Jadi misalkan saya kiai, ini ada anak calon ahli agama, sudah balik. Dia belajar sama saya nggak boleh ngangkat murid yang lain sebelum dia sukses jadi alim. Maka saya kemana-mana dia ini ikut. Saya pergi kemana-mana dia ikut. Dia tinggal di rumah saya, saya kemana-mana dia ikut. Nah ini tradisi Yahudi dulu, ya. Sehingga untuk menghindari terjadinya sodomi, terjadinya jatuh cinta lelaki sesama lelaki, apalagi kalau anak masih remaja, itu kan bahasa fikihnya amrod namanya. Amrod itu anak remaja yang ganteng. Itu kan menjadi fitnah, menjadi godaan bagi laki-laki yang penyakitan hatinya. Nah, maka tradisi Yahudi itu yang namanya orang kalau sudah jadi alim besar dia mesti menikah, sudah punya istri. Demikian pula nanti muridnya ini, murid khususnya ini, murid khosnya ini. Sebelum dia jadi murid khos dia harus nikah dulu. Dia harus nikah dulu. Dan Nabi Isa itu di literatur mereka menjadi murid khos salah satu rabai, salah satu ulama di kalangan mereka yang ikut kemana-mana, sampai dalam cerita itu dibawa sampai ke Yaman, dibawa sampai kemana-mana, sampai dibawa haji. Nah, sudah nikah, karena itu syarat di kalangan mereka untuk menghindari apa? Nah, untuk menghindari terjadi jatuh cinta sesama lelaki, kemudian terjadi sodomi. Ya, apa yang menjadi tradisi kaum Gai. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Walaisa dzakaru kal unsa. Dalam Islam itu laki-laki tidak sama dengan wanita. Ya. Kata Syekh Abdurrahman, wa amma tahrimus syari' tashabbuhar rijal bin nisa wa nisa bil rijal fa huwa 'amun fil libasi wal kalam jami'il ahwal. Apa yang disebutkan dalam hadis tadi, haramnya laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki di dalam Islam, ini berlaku dalam semua hal. Baik di dalam pakaian, laki-laki nggak boleh pakaian mengikut wanita, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau sekedar untuk mengundang tawar. Ya, ini masalah ini di tempat kita ini. Ya, biasanya itu 17-an, mau 17-an ya, bapak-bapak disuruh pakai daster, ya, sepak bola dan sebagainya, sekedar untuk mengundang tawar. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu bukan mengundang tawa, itu mengundang laknat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pakaian, dalam gaya berbicara, dalam pergaulan, dalam tata cara jalan, dalam gerak-geriknya, dalam apa? Aksesorisnya. Dalam aksesorisnya.
Sekarang unik ini ya, di kalangan para remaja, apa Gen Z atau milenial atau apa, pada gandrung ini, bapak-bapak yang punya anak remaja harus diperhatikan betul. Yang pada ya gandrung tergila-gila sama drakor, ya kan? Bagaimana mereka niru para apa? Bintang-bintang Korea itu. Ya, anak laki-laki berdandan persis lebih cantik daripada anak perempuan. Ya. Itu apa namanya? Kosmetiknya juga lebih mahal dari kosmetiknya anak gadis malahan. Iya. Pakai anting-anting, pakai ya. Makanya dulu pernah kita baca kitab Tauhid itu tentang pakai laki-laki pakai gelang, ya kan? Pernah kan? Karena bukan pakaian laki-laki pakai gelang itu. Maka ketika Nabi lihat ada sahabat yang pakai gelang itu diingkari oleh Nabi. Nabi mengingkari, "Mahadi, apa-apaan ini?" Tanya, "Laki-laki kok pakai gelang, apa-apaan ini?" Karena itu bukan pakaian laki-laki. Pakai gelang. Dalam gerak-gerik, ya. Dalam pergaulan, ya, dalam pergaulan. Di zaman Nabi ada mukhannat. Mukhannat itu orang yang sejak lahir memiliki dua alat kelamin. Mukhannat namanya. Ya. Ini berbeda dengan waria, berbeda dengan gay, dengan kaum lesbi, dengan gay beda. Kalau kaum gay, kaum lesbi, waria, banci itu mereka lahir satu kelamin, kemudian berpenampilan lawan jenis. Berbeda juga dengan transgender kan, dia lahir laki-laki, operasi alat kelamin jadi perempuan, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mukhannas. Jadi dia lahir itu memiliki dua alat kelamin. Ketika masih kecil belum terdeteksi secara jelas. Semakin besar semakin terdeteksi. Ini memiliki hukum fikih tersendiri. Ya. Yang paling mudahnya dalam mazhab itu dikembalikan kepada yang paling dominan berfungsi. Dari dua alat kelamin itu mana yang paling dominan berfungsi? Kalau yang paling dominan berfungsinya adalah alat kelamin laki-lakinya dia, berarti dia laki-laki. Ya. Tapi karena dia memiliki alat kelamin perempuan sejak lahir, sehingga dia memiliki gerak-gerik seperti perempuan, suara seperti perempuan. Nah, di zaman Nabi ada mukhannas seperti ini. Ya, sehingga dia kadang itu bergaulnya dengan sesama wanita, dengan para wanita. Maka Nabi larang. Nabi melarang, ya, Nabi melarang para wanita untuk mengizinkan mukhannas tadi ikut, ya, gabung di acara mereka para wanita. Tidak boleh. Kalau waria bersyaratnya waria mutasabbih. Kalau laki-laki mutasabbih, kalau perempuan mutasabbihah. Bukan, mukhannas itu yang dia sejak lahir memiliki dua alat kelamin. Jadi tadi dalam hadis disebutkan la'anallahul mutasabbihina minar rijal birisa, ini waria. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Wal mutasyabihat minan nisa birijal, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi dia lahir normal laki-laki, tapi kemudian berpenampilan, bergaya seperti wanita dan sebaliknya. Ya. Iya, dia masuk kepada waria itu, Pak. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Jadi ini bedanya mukhannas tadi. Ya. Nah, sekarang kita mau ambil pelajaran. Kalau orang yang sudah lahir sejak takdir, itu kan namanya takdir ya. Sejak lahir Allah takdirkan dia punya dua alat kelamin saja, dia tidak boleh bergaul dengan wanita. Apalagi yang waria tadi. Dia lahir normal laki-laki, ya, kecilnya laki-laki,
Kemudian karena faktor-faktor biasanya itu dia jadi kurban apa? Jadi kurban sodomi biasanya itu. Kemudian dia berpenampilan menjadi waria, menjadi perempuan. Lebih tidak boleh untuk dia itu bergaul dengan wanita. Ya. Fal umuru salah satu aksam. Qismun mushtarakum bainar rijali wan nisa min asnawi libas wa ghairihi. Jadi perkara dunia ini ada yang ya dibolehkan dipakai oleh laki-laki, dijalani oleh laki-laki, juga dipakai dijalani oleh perempuan. Dipersilahkan. Fahadha jaizun linau'ain. Maka ini hukum asalnya boleh. Laki boleh makainya melakukannya, wanita juga boleh makainya melakukannya. Ya, contohnya pendidikan, ya, belajar perkara duniawi, belajar perkara agama, belajar tentang fikih, belajar bahasa Arab, belajar tentang hukum agama, belajar tentang kedokteran, belajar ya. Yang dibolehkan ya bagi laki-laki maupun wanita sama. Ya, belajar ekonomi dan sebagainya. Wa qismun mukhtassun birrijal fala yahillu lin-nisa wa qismun mukhtassun bin-nisa fala yahillu lirrijal. Yang kedua dan ketiga yang khusus. Perkara dunia yang khusus hanya bagi laki-laki, wanita enggak boleh. Sebaliknya, yang ketiga perkara yang khusus bagi wanita, laki-laki enggak boleh. Ya. Sebenarnya itu fitrah itu. Bapak-bapak gitu misalnya punya anak laki-laki, ya ngotot mau daftar kuliah di Akper jurusan kebidanan gitu, setuju enggak, Pak? Ya, punya anak laki-laki ngotot pengen sekolah di Akper jurusan kebidanan gitu. Fitrah itu sebenarnya fitrah kita itu membimbing tidak bisa seperti itu. Ini khusus bagi wanita, khusus bagi wanita. Ya. Nah ini fitnah akhir zaman. Makanya Nabi SAW mengatakan tadi apa? La tadhhabu dunya hatta yastaghniya ar-rijalu bir-rijal wan nisa'u bin-nisa. Fitnah akhir zaman. Ya, kiamat itu enggak akan datang kecuali sudah laki-laki sudah puas dengan laki-laki, perempuan puas dengan perempuan gitu. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Wa minal hikmah fi nahyi 'anit tashabbuh anna Allah ta'ala ja'ala lirijali 'alan nisa'i darajah wa ja'alahum qawwamina 'alan nisa' wa mayazzahum bi umurin qadariyah wa umurin syar'iyyah. Di antara hikmah larangan ya, laki-laki jadi banci, wanita jadi banci. Ya, di antara hikmahnya adalah apa? Laki-laki itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat yang lebih tinggi dari wanita. Laki-laki itu dia menjadi pemimpin para wanita. Dan di antara hikmahnya lagi, laki-laki dan wanita ini memiliki perbedaan-perbedaan baik dalam hukum agama maupun dalam hukum alam. Ketika ini dilanggar, sehingga laki-laki jadi waria, wanita jadi banci, ya, maka hilang derajat sebagai seorang laki-laki itu hilang. Perbedaan hukum agama maupun hukum alam itu hilang. Fitrahnya hilang. Ya, fitrahnya hilang. Sehingga itu tadi menyeret kepada kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar. Adanya kaum waria ini dan banci ini menyeret kepada kemungkaran yang lebih besar. Tadi yang disebut dengan prakteknya kaum Nabi Lut. Karena setelah laki-laki itu berpenampilan wanita, apalagi sampai transgender, ganti alat kelamin, itu dia sukanya dengan apa? Laki-laki. Laki-laki berpenampilan wanita jadi waria, apalagi sampai transgender, dia sukanya sama laki-laki, maunya nikah sama laki-laki. Sementara dia secara fisik diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi seorang istri, bukan. Apa memangnya kalau sudah transgender itu kemudian ya pasangannya yang laki-laki normal, pasangannya yang laki-laki ini ketika berhubungan biologis melalui alat kelamin yang baru, tidak.
Melalui apa? Duburnya. Melalui duburnya. Nabi SAW katakan, ya, man atamra'atahu fi duburiha, ya, barang siapa seorang suami yang menggauli istrinya pada duburnya, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu. Dia ini sudah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar sampai level dia ini ingkar kepada agama yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini istrinya loh, normal suami istri laki perempuan. Tapi lakinya ini, ya, mungkin seksualnya kebablasan, ya, dia menggauli dubur istrinya. Itu dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan dia itu telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau sesama laki-laki? Lebih berat lagi, makanya tadi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar pihak yang berwenang itu menghukum mati, ya, kepada pelaku seperti itu. Jadi praktek waria, praktek kebencian itu, ya, itu gaya itu menyeret kepada kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar. Ya. Dan ketika azab itu turun kepada kaum Nabi Lut, itu nggak pilih-pilih, semua rata kecuali Nabi Lut dan orang yang beriman kepada beliau. Semua rata kena hukuman itu. Ya, yang disebut hukuman kepada kaum Sodom. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam. Ada entah itu mitos atau entah itu kejadian nyata gitu, ya. Dulu pernah katanya di daerah Banjarnegara. Ya, di daerah Banjarnegara dulu pernah ada satu perkampungan yang melakukan praktek kaum Sodom itu dan diazab oleh Allah, satu kampung hilang, satu desa hilang, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terkenal kisahnya. Allahu a'lam. Ya. Itu kan mustahil. Ya. Di balik setiap maksiat itu pasti ada dampak buruk. Ya, berbagai penyakit yang mungkar yang tidak dikenal oleh manusia sebelumnya muncul dari sebab itu. Ya, muncul dari sebab itu. Ya. Penyakit yang belum ada obatnya, HIV nggak ada obatnya dan sebagainya muncul dari situ. Ya. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi wa aidan fatasabbuhur rijal bin nisa bil kalam wal libas wa nahwi dzalik min asbabit tahannus wa suqutil akhlaq. Demikian pula dampak buruk dari munculnya kaum waria, ya, itu adalah min asbabit tahannus wa suqutil akhlaq. Ya, hancurnya akhlak masyarakat. Hancurnya akhlak masyarakat. Ini sudah kita saksikan kalau ini, ya. Hancurnya akhlak masyarakat. Mereka tidak punya malu. Ya, mereka tidak punya malu. Ya. Jadi ini, ya, negara kita, nasallahu alaihi wasallam, negara kita semoga Allah menjaganya, ya, dan menjadikannya semakin lebih baik gitu, ya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa negara ini kepada negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, ya, berkah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Negara kita ini adalah negara yang menjadi sasaran target, ya, daripada organisasi internasional LGBTQ, ya, LSM yang mau, ya, yang mau bekerja sama dengan mereka itu digelontorkan dana yang sangat besar. Ya, ini saya bukan ngomong sembarangan. Salah satu pengajar di pondok kita itu dulu karena tidak tahu kerja di LSM dulu, karena dia adalah
orang sarjana politik, ya, ilmu sosial dan politik kuliahnya. Jadi dia sejak kuliah bekerja di LSM. Belakangan dia tahu ternyata LSM itu bekerja sama dengan organisasi internasional, ya, LGBTQ itu dan LGBTQ itu, dan selalu mendapatkan gelontor dana yang besar. Dan setelah menasihati teman-temannya dia keluar. Makanya wajar, ya, kalau, dan itu proyek internasional. Uniknya itu PBB ikut memberikan advokasi. Uniknya di situ. Sehingga sebenarnya tidak bisa kalau sebagian kaum muslimin itu, misalkan kayak kemarin ada konser Coldplay yang disinyalir pendukung, ya, LGBTQ itu, ya. Dalam beberapa kasus yang itu dari organisasi besar internasional, pemerintah negara setempat itu kalah. Pemerintah negara setempat itu kalah. Jadi itu memang membutuhkan kerjasama yang keras, kerjasama yang kuat dan keras antara rakyat dengan pemerintahnya. Ya, itu memang harus dibutuhkan itu. Berapa kali saja kita ini istilahnya dites gitu ya kan, dari luar bagaimana organisasi LGBTQ itu ingin mengadakan konser-konser di Indonesia kan, itu dibutuhkan itu, ya, bagaimana penganugerahan penghargaan kepada kaum LGBTQ ini bagaimana bisa? Dalam agama kita itu bukan layak untuk mendapatkan penghargaan. Ya, itu tidak layak untuk mendapatkan. Itu orang sakit jiwa. Orang sakit jiwa kok dikasih penghargaan, ya kan? Tidak bisa. Ya. Jadi ini barakallahu fikum, ya, Bapak sekalian, ini ancaman, ya, untuk negara kita. Itu ancaman di negara kita. Ya. Kenapa? Karena negara kita seakan-akan berbicara kalah ketika berbicara dengan HAM internasional, hak asasi manusia internasional. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Ini membutuhkan perhatian khusus, membutuhkan sosialisasi yang terus, ya, kepada para remaja, kepada terutama ini ya. Itu di asrama-asrama, baik itu asrama itu entah itu pesantren, entah itu burderan, ya, entah itu banyak asrama-asrama, ya, itu tempat-tempat yang justru paling rawan, ya, baik itu asrama pesantren Islam ataupun asrama agama lain, bahkan asrama aparat keamanan. Karena saya pernah menangani kasus itu santri itu menjadi korban, ya, ketika mengadakan acara pelatihan kedisiplinan itu dulu istilahnya, ya, pelatihan kedisiplinan itu di asrama aparat keamanan selama 3 hari di sana. Justru malah jadi korban yang pelakunya adalah aparat keamanan. Kita pernah menangani kasus itu, santri kita jadi korban. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu yang kumpulannya sesama laki-laki, tiap hari ketemunya sama laki-laki, ya, ini perlu sosialisasi pendidikan dan sebagainya, ya, itu diperlukan, ya, nasallahu alaihi wasallam, supaya kita semua tidak mendapatkan laknat Allah, supaya kita semua tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, ya. Ini yang bisa kita kaji malam ini, ya. Kita doakan, ya, imam kita Bapak Arifi, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat cobaan penyakit yang menimpa beliau. Semoga sakit yang menimpa beliau Allah ganti menjadi ampunan, menjadi pahala, menjadi kebaikan, dan beliau diberikan kesabaran, keistiqomahan, beliau sekeluarga diberikan kesabaran, beliau diberikan keistiqomahan, dan sampai husnul khotimah. Allahumma amin. Ya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.